Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ke-22 yang akan membahas aqiqatul maulud wa ahkamuha, mengakikai anak dan hukum-hukumnya. Al-Mabhasus Salis, pembahasan yang ketiga, aqiqatul maulud wa ahkamuha, akikah bayi dan aturan-aturannya atau dan hukum-hukumnya. Ma maknal akikah? Al-aqiqatu fil lughati ma'naha al-qat'u wa minhu aqqa walidayhi idza qata'ahuma wa minhu qaulu syair biladun biha aqqas syababu tamaimi wa awwalu ardin massa jildi turabaha yuridu annahu lamma asba syaban qata'at anhu tamaimuhu wa ma'nahu fil istilah asyariyyi zabhus syati anil mauludi yaumas sabi min wiladatihi. Apakah makna akikah? Akikah secara bahasa berarti memotong. Ungkapan atau pernyataan aqqa walidayhi, seorang anak itu menyakiti kedua orang tuanya, mendurhakai kedua orang tuanya ketika si anak itu memutuskan hubungan dengan kedua orang tuanya. Aqqa yang dimaknani dengan memutus itu juga digunakan oleh syair biladun biha aqqas syababu tamaimi wa awwalu ardin massa jildi turabaha. Ada kebiasaan suatu tempat di mana anak itu kalau masih kecil itu diberi kalung-kalung atau itu istilahnya jimat-jimat. Katanya kalung-kalung itu untuk menangkal setan-setan jin. Nah, kalau diberi kalung maka tidak berani. Dan kalung-kalung itu diputus ketika anak itu memasuki masa remaja. Adapun maknanya akikah dalam istilah syar'i adalah bahwa akikah itu berarti menyembelih kambing untuk bayi pada hari ke-7 kelahirannya. Nah, itu makna syar'i. Ya, kita akan gunakan makna ini. Dua, dalilu masyru'iyatiha. Al-ahaditsu allati tu'akkidu masyru'iyatil aqiqah wa tubayyinu wajhal istihbabi was sunniyah fiha katsiratun wa mustafidatun najtazi'u minha ma yali. Rawal Bukhari fi Sahih an Salman bin Ammar adz-Dzabbi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al gulami aqiqatun fa ahriku anhu daman wa amitu anhul adza. Dua, dalil-dalil ketetapan atau disyariatkannya akikah. Hadis-hadis yang menekankan anjuran akikah dan menjelaskan disunahkannya akikah cukup banyak. Antara lain, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Salman bin Ammar adz-Dzabbi, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi anak yang baru lahir itu ada akikahnya, ma'al gulam aqiqatun, fahriku anhu daman, maka tumpahkanlah darah untuknya, maksudnya maka sembelihkanlah kambing dan hindarkanlah dia dari penyakit, maksudnya dicukur rambutnya, digundul rambutnya. Warawa ashabus sunan an Samrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin
rohinatun biaqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabihi wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'suhu. Ashabus Sunan telah meriwayatkan dari Samurah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap anak tergadai dengan akikahnya, maka sembelihlah hewan untuknya pada hari ketujuh kelahirannya. Tiap anak tergadai dengan akikahnya, sembelihlah hewan untuknya pada hari ketujuh kelahirannya. Namakan ia pada hari itu ketujuh dan cukur gundul kepalanya. Warwal Imam Ahmad wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, untuk anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing yang sepadan dalam umur dan bentuknya, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Warawa al-Imamu Ahmad wa Tirmidzi an Ummi Karzil Ka'biyah annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil aqiqah anil gulami syatani wa anil unsa wahidatun wala yadurrukum dzukranan kunna au inasan ay adzabaih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Ummu Karzi Al-Ka'biyah bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai akikah, dan beliau menjawab, untuk anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor. Tidak akan membahayakan kalian, maksudnya sama saja jantan atau betina. Jadi boleh kambing yang jantan, boleh kambing yang betina. Akhrajat Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah anil Hasan anil Samrah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil aqiqah kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi tuzbahu inda yauma sabihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Hasan dari Samurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai akikah, tiap anak tergadai dengan akikahnya, sembelih untuknya di hari ketujuh kelahiran, gunduli kepalanya dan beri nama. As-salis ara'ul fuqaha fi wajhi masyru'iyatiha. Zahabal fuqaha wal a'immatul mujtahiduna madzhahiba salasah fi wajhi masyru'iyatiha. Al-awwal sunniyatu wal istihbabu wahum al-imamu Malik wa ahlul Madinah wal imamu Syafi'i wa ashabuhu wal imamu Ahmadu wa Ishaqu wa Abu Saur wa jama'atun kasiru adadihim min ahlil fiqhi wal ilmi wal ijtihad wa hujjatuhum hadzal hadis allati sabaqa dzikruha wa raddu ala man dhahabu annaha wajibatun bi iddati aqwalin. C. Pendapat para ahli fikih tentang disyariatkannya akikah. Para ahli fikih dan imam mujtahid terbagi pendapatnya menjadi 3 kelompok mengenai ketetapan akikah. Pertama, akikah itu sunnah yang dianjurkan. Pendapat ini dari Imam Malik, penduduk Madinah, Imam Syafi'i, dan para pengikutnya. Juga merupakan pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thur, dan sebagian besar ahli fikih, ahli ilmu, dan para mujtahid. Mereka menyandarkan pendapatnya itu dengan hadis-hadis yang sudah disebutkan di atas. Mereka tidak setuju dengan pendapat yang menganggap bahwa akikah itu wajib. Laukanat wajibatan
lakana wujuba ma'luman minaddin li'anna dzalika mimma tat'ul hajah ilaihi wa ta'ummu bil balwa wala bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujubaha lil ummah bayanan aman kafian taqumu bil hujjah wa yanqati ma'hul udhru. Alasan mereka antara lain, satu, jika akikah diwajibkan, maka tentu kewajiban itu sudah dipahami di dalam agama, maklumun minaddin. Karena hal itu akan menjadi suatu tuntutan atau kebutuhan. Dan tentu Rasulullah SAW pasti sudah menjelaskan kewajiban itu kepada umatnya secara umum dan terang, yang dapat digunakan sebagai hujah yang kuat, hingga tidak ada alasan untuk tidak mengerjakannya. Walaqad anlaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amral aqiqah bimahabbati fa'iliha. Faqala alaihi salatu wassalam man wulida lahu waladun wa ahabba ayyun sika anhu falyaf'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan masalah akikah dengan suka atau tidaknya pelakunya. Beliau bersabda, siapa saja yang bayinya baru dilahirkan, lalu ia suka untuk beribadah, perhatikan ini kata-katanya bukan akikah, tapi ayyun sika, yang artinya itu ibadah. Jadi siapa saja yang bayinya baru dilahirkan, lalu ia suka untuk beribadah, maksudnya akikah untuknya, maka lakukanlah. Jadi di sini Rasulullah itu sebetulnya lebih suka menggunakan kata-kata nasikah, tidak akikah. Wa fi'luhu shalawatullah alaihi laha la yadullu alal wujub wa innama yadullu alal istihbab. Faktanya perbuatan Rasulullah SAW dalam soal akikah ini tidak menunjukkan wajib, namun hanya menunjukkan anjuran. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, as-sani at-tahtim wal wujub. Wahum al-imamul Hasan al-Basri wal Lais bin Sa'ad wa ghairuhuma. Wa hujjatum fi dzalika ma rawahu Buraidah wa Ishaq. Anna nasa yu'raduna yaumal qiyamah alal haqiqah kama yu'raduna ala shalawatil khamsi. Wastadallu kadzalika bihadisil Hasan an Samrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi. Wa wajul istidlal annal walada mahbusun anis syafaati liwalidayhi hatta ya'iqqa anhu. Fahadha mimma yu'ayyidul wujub. Kedua, ini hukum akikah yang kedua, akikah itu wajib. Ini adalah pendapat Imam Hasan al-Basri, Lais bin Sa'ad dan lain-lainnya. Mereka bersandar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah dan Ishaq. Artinya sesungguhnya manusia di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya atas akikahnya di hari kiamat. Seperti halnya sholat 5 waktu. Mereka juga berargumentasi dengan hadis dari Hasan dari Samurah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tiap anak tergadai dengan akikahnya. Menurut mereka, hadis ini membawa akibat bahwa seorang anak akan terhalang syafaatnya bagi kedua orang tuanya sebelum anak itu diakikahi. Ini yang memperkuat kewajiban tersebut. Jadi pendapat yang kedua itu menyimpulkan bahwa akikah itu wajib berdasarkan hadis ini. Karena akikah disamakan dengan sholat 5 waktu. As-salisu ingkaru masru'iyatiha wahum fuqaha'ul hanafiyah wa hujjatum fi dzalika haditsun rawahul Baihaqi an Amr ibn Su'aib an abihi an jaddihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil aqiqah faqala la uhibbul uquq.
Ketiga, pendapat yang ketiga tentang hukum akikah adalah menolak bahwa akikah itu disyariatkan. Ini adalah pendapat para ahli fikih mazhab Hanafi. Mereka berargumentasi dengan hadis riwayat Al-Baihaqi dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW ditanya mengenai akikah. Lalu beliau berkata, aku tidak menyukai akikah. Wastadallu kadzalika bihadisin rawahul Imam Ahmad min hadisi Abi Rafi' radhiyallahu anhu. Annal Hasan bin Aliyin aradat ummuhu Fatimatu radhiyallahu anhu anta uqqa anhu bikabisyaini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'aqi walakin ikhlaqi ra'sahu fatasaddaqi biwazni minal waraq ay minal fidzah summa wulidal Husainu fasona'at misla dzalika. Mereka juga berargumentasi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rafi' radhiyallahu an bahwa Fatimah mengakikai anaknya Hasan bin Ali dengan 2 ekor domba. Lalu Rasulullah SAW berkata, jangan engkau mengakikainya, tapi cukur rambutnya, lalu bersedekahlah seberat timbangannya dengan perak. Kemudian Husain lahir, lalu ia melakukan hal seperti itu. Walakinna zahiral ahadits allati sabaqa dzikruha tu'akkidu janibas sunniyati wal istibab fil aqiqah. Wa hadza ma dzahaba ilaihi jumhurul fuqaha wa aksaru ahlil ilmi wal ijtihad. Akan tetapi zahir hadis-hadis di atas sebenarnya memperkuat sisi sunnah dan anjuran bagi akikah. Inilah pendapat sebagian besar atau jumhur ahli fikih, ahli ilmu, dan para mujtahid. Waqad ajabu alal ahadits allati istadalla biha fuqaha'ul Hanafiyah fi ingkarihim masyru'iyatal aqiqah biqaulihim innal ahaditsa allati istadallu biha laysat bisyai'in wala tasluhu dalilan ala ingkari masyru'iyatil aqiqah. Amma haditsu Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la uhibbul uquq fasiyaqul hadis wa asbabu wurudihi yadullu ala annal aqiqah sunnatun wa mustahabbatun. Fa innal abdul hadis hakadha su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil aqiqah wa qala la uhibbul uquq wa ka'annahu karihal ism ay kariha antusama az-zabihah bil aqiqah. Faqalu ya Rasulullah innama nas'aluka an ahadina yuladu walahu walad. Faqala man ahabba minkum ayyan sika an waladihi falyaf'al. Anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Mereka menjawab argumentasi para penolak akikah dari kalangan mazhab Hanafi itu dengan mengatakan, hadis-hadis yang mereka jadikan argumentasi bukan seperti itu, dan itu tidak dapat dijadikan argumentasi untuk mengingkari ketetapan akikah atau disyariatkannya akikah. Dengan mengatakan bahwa hadis yang dibuat argumentasi tidak mempunyai bobot sedikit pun, dan tidak dapat dijadikan dalil untuk mengingkari disyariatkannya akikah. Hadis dari Amr bin Shu'aib yang berbunyi, aku tidak suka akikah. Konteks dan sebab turunnya hadis ini justru menunjukkan itu sunnah dan anjuran. Sebab redaksi hadis ini yang lengkap adalah Rasulullah SAW ditanya mengenai akikah. Lalu beliau berkata, aku tidak menyukai akikah. Itu nampaknya beliau tidak suka jika penyembelihan dinamakan akikah. Tapi bukan penyembelihannya itu sendiri, hanya soal penyebutan. Lalu mereka bertanya,
Wahai Rasulullah, kami bertanya kepadamu mengenai seorang yang baru melahirkan bayi. Beliau menjawab, siapapun di antara kalian yang suka beribadah untuknya, maka kerjakanlah. Maksudnya beribadah di sini akikah. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sepadan. Untuk anak perempuan 1 ekor saja. Sedangkan mengenai argumentasi dengan hadis Abu Rafi', janganlah engkau mengakikahinya, tapi cukurlah rambut kepalanya. Ini tidak menunjukkan bahwa beliau benci pada akikah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menyukai bila beban akikah Fatimah radhiyallahu anha ditanggung oleh beliau. Beliau berkata, jangan engkau mengakikainya, karena beliau sudah mengakikai kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain, dan itu sudah cukup. Beberapa hadis memperkuat pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengakikai cucu-cucunya. Di antaranya, Abu Dawud an Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aqqa anil Hasan wal Husain kabsan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ikrimah dari Abu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah mengakikai Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor domba. Istadalla ta'ifatun minal fuqaha min dhahiri hadzal hadis istibdalu kalimatil aqiqah bin nasikah likarahiyati alaihi salatu wassalam ismal aqiqah wa qalat ta'ifatun ukhra la yaqrahu dzalik. Wara'au ibahatahu lil ahadis al-kasirah al-mustafidah min tasmiyatiz zabihah bil aqiqah. Dari zahir hadis ini, sebagian ahli fikih berargumentasi untuk mengganti nama akikah dengan nasikah. Nasikah itu artinya ibadah. Karena Rasulullah membenci kata akikah. Sebagian lagi berpendapat, beliau tidak membenci kata akikah, karena hadis-hadis lainnya menunjukkan penggunaan kata akikah untuk penyembelihan. Dengan ini, maka hadis-hadis tersebut dapat selaras. Wat taufiq bainar ra'yaini ayyasta'milal muslimu kalimatan nasihah wa yaj'aluha hiyal aslu. Wa idza sta'mala kalimatal aqiqah fi ba'dil ahyan lit-tawdhih wa bayanil hukmi wa izharil murad fala ba'sa fi dzalika wa ala hadza tattafiqu al ahaditsu. Penyelarasan dari dua pendapat tersebut adalah seorang muslim sebaiknya menggunakan kata nasikah atau ibadah dan menjadikannya sebagai penggunaan asal. Namun bila ia ingin menggunakan kata akikah pada suatu saat untuk menjelaskan dan menunjukkan suatu hukum serta menerangkan tujuannya, maka itu tidak mengapa. Wa dzakara Jarir bin Hazim an Qatadah an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasani wal Husaini kabisyaini. Wa dzakara Yahya bin Sa'idin an Umrata an Aisyata qalat aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husaini yaumas sabi'. Jarir bin Hazim mengisahkan dari Qatadah dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikai Hasan dan Husain masing-masing 2 ekor domba. Yahya bin Sa'id menuturkan dari umrah dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikai Hasan dan Husain di hari ke-7. Walladzi nukhallisu ilaihi ba'dama taqaddama annal aqiqata anil mauludi sunnatun mustahabbatun inda jumhuril a'immah wal fuqaha. Wa 'alal abi in wulida lahu mauludun wa kana mustati'an qadiran ayyuhyiya sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yahdha bil fadilah wal ajri indallahi subhanah wa hatta yazida min ma'anil ilfah wal mahabbah war rawabitil ijtimaiyah bainal ahli wal aqriba wal jiran wal asdiqa jami'an
Wa dzalika khina ma yahduruna walimatal aqiqah ibtihajan bil maulud wa farhan bi qudumihi wa hatta yusahima kadzalik fi tahqiqit takafulil ijtima'i. Wa dzalika khina ma yusyriku fil intifa' bil aqiqah ba'du dzawil hajah wal khirman minal fuqara wal masakin. Kesimpulan dari kajian di atas adalah akikah bagi bayi adalah anjuran yang disunahkan. Ini menurut jumhur imam dan ahli fikih. Oleh karena itu, seorang ayah hendaknya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW ini bila punya kemampuan agar mendapatkan keutamaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dapat menambah nilai keakraban, cinta, dan ikatan sosial di antara keluarga, kerabat, dan tetangga. Lantaran hadirnya mereka pada acara akikah untuk bergembira dengan lahirnya sang bayi. Juga agar hal itu dapat menjadi acara sosial dengan turut sertanya orang-orang papa, orang-orang miskin, dan orang-orang yang terlantar. Fama a'zamal Islam wa ma asma mabadi'uhu at-tasri'iyah fi zar'il ilfah wal mahabbah fil mujtama' wa fi bina'il adalatil ijtimaiyati fit tabaqatil faqirah wal mahrumah. Betapa mulianya Islam dan betapa tingginya prinsip-prinsip hukumnya untuk menyuburkan keakraban dan cinta kasih di masyarakat guna menciptakan keadilan sosial pada tingkat sosial kelas bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.